kritik Bapak? Ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Jokowi bagi-bagi sembako ternyata banyak menuai kritik, terutama dari lawan-lawan politiknya. Jokowi bagi-bagi sembako tak ayal banyak menuai kritik, terutama dari lawan-lawan politiknya. Ya, seperti yang ditulis oleh beberapa surat kabar, seperti tanggapan dari anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN, Saleh Daulay, mengatakan, sebenarnya pembagian sembako di tengah situasi pandemi baik dan patut dicontoh oleh para dermawan lainnya. Tapi karena pembagian sembako tersebut akan menjadi tempat penyebaran virus saat prokes terabaikan, menjadi tidak terlalu baik dilakukan. Yang dikutip dari suara.com. Datang juga tanggapan kritik yang datang dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, yang katanya merasa heran kenapa Jokowi melakukan itu di Jakarta, padahal ada Gubernur Anies Baswedan yang sudah cukup bagus dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Ujarnya dikutip dari berita rmol.id Kamis 12 Agustus 2021. Lalu kritik juga datang dari politisi Gerindra Fadlizon yang mempertanyakan lewat akun Twitternya pada tanggal 12 Agustus 2021, keteladanan apa sih yang mau dipertontonkan, ujarnya, dikutip dari pikiranrakyat.com. Lebih lanjut, Fadlizon menulis, kalau bantulah dengan kebijakan yang tepat, katanya. Kritik datang juga dari DPP PKS Mardani Alisera, ikut angkat bicara, dikutip dari Detikcom Selasa 10 Agustus 2021 terkait kerumunan yang terjadi saat Jokowi bagi-bagi sembako. Mardani Alisera mengatakan, pertama, niat baik harus dengan cara yang baik di masa pandemi ini, karena niat baik akan menjadi buruk sebab bagi-bagi sembako akan menimbulkan kerumunan yang bisa mengabaikan PPKM dan prokes. Lebih lanjut, mestinya Pak Jokowi dapat memberi contoh yang baik, semoga mesti disiplin dengan prokes, jangan ada kerumunan di saat pandemi COVID-19 masih ada. Lalu kritik juga datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Peko, Pak Jokowi harusnya mengisi ruang kosongnya terkait PPKM dengan keteladanan yang baik, menunda dahulu bagi-bagi untuk sembakonya yang menimbulkan kerumunan. Meskipun saat ini masyarakat sangat membutuhkan makanan dan obat-obatan, tapi ada baiknya ditunda dahulu. Yang dikutip dari Detik New Rabu 11 Agustus 2021. Kritik juga datang dari Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan PPOKK dari DPP Partai Demokrat Herman Khairon mengatakan, Jokowi yang kerap bertemu warga tidak tepat dilakukan di saat pandemi. Jokowi harusnya memberi contoh yang baik, tidak keluar rumah. Pemimpin itu menjadi panutan rakyat saat masih diberlakukannya PPKM di wilayah yang levelnya 4. Jangan sampai mengundang kerumunan. Itulah kritik-kritiknya. Jokowi bagikan sembako di Terminal Grogol, Jakarta Barat, 10 Agustus 2021. Sebenarnya pembagian sembako tersebut tidak direncanakan sebelumnya. Ternyata bansos dadakan menimbulkan kerumunan
dan saling berdesakan. Jokowi tiba di lokasi pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Pak Presiden sebenarnya tidak turun, hanya melihat dari dalam mobil yang kaca pintunya terbuka sambil melambaikan tangannya pada warga yang berkumpul, dan masyarakat pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Hanya 15 menit Jokowi di sana, dan barulah setelah Pak Presiden meninggalkan lokasi tersebut, keributan pun terjadi dengan saling dorong dan berebut sembako. Hasilnya prokes dan juga jarak terabaikan. Petugas yang terdiri dari TNI, Polri, dan Pas Pampres tersebut berusaha menertibkan warga yang awalnya pembagian sembako berjalan kondusif dan mengantri dengan tetap menjaga jarak, akhirnya menimbulkan keributan untuk berebut pembagian sembako tersebut. Sesekali petugas yang membagikan sembako berteriak untuk menenangkan warga yang saling berdesak-desak, namun semuanya tidak terkendali dan akhirnya pembagian sembako pun dihentikan dan mobil yang membawa sembako pun buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Menanggapi atas berbagai kritikan yang dilontarkan, Istana menjawab yang diwakili oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menjelaskan, apa yang dilakukan Presiden tersebut adalah wujud kepedulian sosial kepala negara kepada rakyatnya. Itu cara Bapak Presiden untuk selalu bisa berbagi, walau sedikit, semoga bisa turut mengurangi beban masyarakat dalam situasi sekarang ini, ungkap Bey yang dikutip dari laman kompas.com. Kritik di zaman demokrasi adalah sesuatu yang sangat wajar dilakukan, tapi kritik juga sangat tidak baik dilakukan. Tanggapan Bapak terkait kritik Bapak? Ya, ini terkait negara demokrasi, pembagian jadi kritik sembako itu ya boleh-boleh saja. Joko Widodo yang banyak menuai kritik dari para politikus tidak begitu setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo dalam hal membagikan sembako secara turun langsung kepada masyarakat. Menanggapi atas berbagai kritikan yang dilontarkan, Istana menjawab yang diungkapkan juru bicara Presiden Bidang Sosial Angki Yudhistia yang dikutip dari laman Kompas. Aksi bagi-bagi sembako di pinggir jalan ternyata mengandung pesan moral yang sangat tinggi, bahwasanya Pak Jokowi ingin rakyatnya selalu dalam kebersamaan dan gotong royong di tengah pandemi COVID-19 masih melanda. Karena Pak Jokowi punya keyakinan bahwa pandemi ini bisa kita lewati dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dia juga menambahkan apa yang dibagikan Pak Presiden pada warganya adalah suatu pesan agar terus bersatu dalam menebar kebaikan dalam situasi seperti sekarang ini. Lebih lanjut, Angki menjelaskan, langkah Jokowi membagikan sembako adalah wujud kepedulian pemimpin kepada warganya yang utamanya tinggal di daerah Jakarta. Karena Jakarta adalah pusat pembatasan sosial akibat pandemi yang dampaknya sangat berpengaruh pada kesejahteraan dan penghidupan rakyat di sana. Sembako yang isinya terdiri dari beras, minyak, surat kabar, mie instan, kecap, susu, dan kebutuhan lainnya. Berdasarkan dari video dari iring-iringan mobil yang membawa sembako dan membagikannya pun yang langsung dilakukan oleh para pengawal Presiden seperti Pas Pampres, TNI, dan Polri. Pembagiannya pun tidak pada satu tempat saja. Jadi rombongan sesekali berhenti dan membagikan sembako, terus jalan lagi. Sembako tersebut dibagikan kepada pengendara ojek online yang mangkal mencari penumpang, kepada para pemulung, dan kepada para pedagang asongan, juga kepada masyarakat yang kebetulan ada di sana yang terlewati oleh rombongan Pak Presiden dalam perjalanan. Dan untuk mencegah penumpukan massa,
para petugas sengaja ketika masyarakat terkendalikan lagi rombongan lalu buru-buru pergi dari tempat tersebut.